Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Halawan Masuki dari Prodi Hukum Ekonomi Syariah dengan NIM 22302062. Di sini saya akan menjelaskan mengenai mata kuliah yaitu Sistem Elektronik di Peradilan Agama dengan tema Teknologi dalam Administrasi Peradilan. Langsung saja, poin yang pertama yang akan dibahas adalah 1. Mengenai perkembangan teknologi yang digunakan dalam administrasi peradilan. Yang pertama, pemanfaatan teknologi informasi Mahkamah Agung dan Pengadilan, dan di bawahnya telah menggunakan teknologi informasi guna membantu kinerja peradilan. Adapun sistem informasi yang dimaksud adalah Sistem Informasi Mahkamah Agung atau disingkat SIMARI. Mahkamah Agung telah menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 tentang administrasi perkara di pengadilan secara elektronik. Pasal 1 Angka 3 Undang-Undang ITE mendefinisikan teknologi informasi sebagai suatu teknik untuk pengumpulan, penyiapan, penyimpanan, proses mengumpulkan dan atau menyebarkan informasi. Untuk menjaga standar sistem elektronik yang digunakan untuk penyelenggaraan negara telah ditentukan standar minimum, yaitu 1. Dapat menampilkan kembali informasi elektronik atau dokumen secara utuh sesuai dengan masa retensi yang ditetapkan undang-undang. Yang kedua, dapat melindungi rahasia atau keteraksesan informasi elektronik. Yang ketiga, dapat beroperasi sesuai prosedur. Yang keempat, dilengkapi dengan prosedur atau petunjuk penyelenggaraan. Yang kelima, memiliki mekanisme berkelanjutan untuk menjaga kebaruan aturan atau hubungan dengan pengguna elektronik informasi. Aturan yang berhubungan dengan pengguna teknologi informasi yaitu yang pertama, Keputusan Ketua Mahkamah Agung nomor 1/114 KMA/SK/1/2011 tentang pedoman pelayanan informasi di pengadilan. Yang kedua, pedoman rancangan dan prinsip aksesibilitas website peradilan di lingkungan Mahkamah Agung. Yang ketiga, Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2010 tentang dokumen elektronik sebagai kelengkapan permohonan kasasi dan peninjauan kembali sebagaimana telah diubah dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1. Poin yang kedua adalah perangkat lunak, manajemen kasus, dan sistem berbasis data. Perangkat lunak manajemen kasus disingkat CMS. Fungsi utama CMS dalam ECORD: 1. Pengajuan dan pelacakan kasus, yaitu pihak yang terlibat dalam kasus dapat mengajukan gugatan atau memantau perkembangan. Selanjutnya, dapat menyimpan dan memanajemen dokumen, yaitu penyediaan penyimpanan aman untuk seluruh dokumen. Selanjutnya, dapat memanfaatkan komunikasi dan kolaborasi, yaitu memfasilitasi dan dalam berkomunikasi. Selanjutnya, penjadwalan atau manajemen kalender, yaitu fungsi dari penjadwalan adalah penjadwalan sidang dan acara pengadilan lainnya yang efisien. Selanjutnya, akses data dan pelaporan, laporan analisis praktik dalam pembuatan dan manfaat CMS dalam ECORD: 1. Yaitu meningkatkan efisiensi, aksesibilitas, akuntabilitas, transparansi, kualitas dalam pengambilan keputusan. Selanjutnya, jenis-jenis CMS yang umum digunakan dalam ECORD.
Yang pertama CMS komersial, yang kedua CMS open source, dan yang ketiga CMS solusi internal. Pembahasan yang selanjutnya adalah fungsi utama sistem basic data dalam ECORD, yaitu penyimpanan data kasus, keamanan data, integritas data, dan analisis data. Manfaat sistem basis data yaitu meningkatkan keamanan, kualitas pengambilan keputusan data, efisiensi penelitian, dan akuntabilitas. Kesimpulan dari pembahasan ini adalah dengan memanfaatkan teknologi informasi, Mahkamah Agung dan pengadilan membantu kinerja di peradilan, membawa perubahan signifikan dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk sistem peradilan di era digital ini. ECORD atau pengadilan elektronik menjadi tren yang kian marak di berbagai negara. Demikian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.